Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anissa, mahasiswi MPI 3B, absen 21 dengan NIM 12207193067. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai apakah itu sistem informasi dan apakah kaitannya dengan dunia manajemen, terutama atau khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi, sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan juga informasi. Sistem itu sendiri merupakan unsur-unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Adapun informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki arti atau makna dan kemudian dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem informasi merupakan unsur-unsur atau serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data, dan juga teknologi yang digunakan untuk melakukan pengolahan atau melakukan sebuah proses dalam pengambilan suatu keputusan dalam suatu organisasi. Nah, sistem informasi ini dibentuk supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Baik itu keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategik. Selanjutnya dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa sistem informasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya pada bidang pendidikan. Pengaruhnya sangat besar terhadap kegiatan operasional serta manajemen organisasi itu sendiri. Manajemen membutuhkan informasi untuk mengambil suatu keputusan yang akan dilakukan. Adapun sumber dari informasi itu bisa didapatkan dari sumber-sumber internal maupun sumber-sumber eksternal. Kemudian sistem informasi dalam manajemen pendidikan itu dilaksanakan untuk mendukung kegiatan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka menunjang atau mendukung ketercapaian sasaran dan juga keberhasilan tujuan serta mendukung fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Terdiri dari sekelompok orang, pedoman dan juga perangkat pengolah data yang memantau dan juga mengambil kembali data dari lingkungan, kemudian yang memperoleh data dari transaksi dan operasional organisasi, dan juga menyaring, mengatur, memilah serta menyajikan data sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan, terutamanya adalah para manajer pendidikan pada semua level. Selanjutnya, pada pembahasan kedua saya akan membahas mengenai seberapa pentingkah sistem informasi dalam manajemen bidang pendidikan. Menurut saya, sistem informasi ini sangat penting dan juga sangat dibutuhkan dalam manajemen pendidikan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa sistem informasi ini memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam pengambilan suatu keputusan. Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya sistem informasi, kegiatan operasional lembaga ini bisa terhambat. Adapun contohnya adalah SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. SIAKAD ini adalah sistem pengelolaan data secara menyeluruh yang diperuntukkan kepada seluruh sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa maupun unsur-unsur lain yang berada dalam lembaga tersebut. Kegiatannya berupa proses perencanaan, proses penerimaan mahasiswa baru atau PNB, selanjutnya pembuatan jadwal kuliah, pengisian kartu rencana studi atau KRS, pengisian nilai, dan juga pengelolaan
data dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga, saya akan membahas atau saya akan menyampaikan mengenai beberapa kesimpulan dari hasil diskusi yang kami laksanakan pada perkuliahan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Yang pertama, pada poin pertama ini saya akan membahas mengenai isu sosial dan etika dalam masyarakat informasi. Perkembangan teknologi yang pesat ini membawa dampak yang cukup besar terhadap lingkup masyarakat kita, membawa perubahan yang cukup besar sehingga menciptakan isu-isu sosial yang harus diselesaikan. Di samping itu, sistem informasi yang dilakukan secara online juga banyak menimbulkan dilema etika seperti bagaimanakah cara untuk menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas konsekuensi sistem informasi. Kemudian bagaimana menciptakan standar atau menetapkan standar untuk kualitas sistem pengaman yang melindungi keamanan individu dan juga keamanan masyarakat, serta bagaimana cara untuk melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Selanjutnya, konsep dasar etika dalam masyarakat informasi diantaranya adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban, liabilitas dan juga pengenalan dan pemahaman akan hukum yang ada. Jadi jika kita dihadapkan pada situasi yang menimbulkan isu sosial, kita dapat melakukan analisis etika dengan melakukan identifikasi terhadap beberapa hal tersebut. Selanjutnya, prinsip etika dalam masyarakat informasi itu adalah bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, maka begitulah semestinya kita memperlakukan orang lain. Dan apapun yang tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, maka itu tidak baik, merupakan tindakan yang tidak baik untuk kita lakukan. Selanjutnya, pada poin kedua, saya akan menyampaikan kesimpulan dari etika dalam menggunakan komputer dan juga dimensi moral dalam sistem informasi. Dalam menggunakan komputer, kita harus tahu apa saja yang boleh untuk dilakukan dan apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan. Setiap pencipta karya maupun profesional yang menciptakan karya baik berupa itu hardware maupun software memiliki hak kekayaan intelektual atau HKI atau disebut juga dengan hak cipta yang apabila kita melanggar itu bisa dikenakan sanksi atas pelanggaran yang kita lakukan. Selanjutnya, dimensi moral dalam sistem informasi itu terdapat 5 hal, yaitu hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban kepemilikan, akuntabilitas dan kontrol atau pengendalian, kualitas sistem dan juga kualitas kehidupan. Selanjutnya, pada poin ketiga, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai dampak yang diberikan oleh sistem informasi terhadap lembaga pendidikan. Sistem informasi ini tentunya membawa dampak yang positif sekaligus negatif pada dunia pendidikan. Dampak positifnya, contohnya adalah seperti penggunaan e-learning. Dengan penggunaan e-learning ini, pembelajaran bisa terlaksana secara lebih praktis dan dengan hasil atau mutu yang tidak kalah jauh, yang tidak kalah bagus dengan pembelajaran pada umumnya. Namun, dengan adanya hal ini, pekerjaan yang dulunya biasa dikerjakan oleh tenaga kerja atau manusia, saat ini dilakukan oleh mesin. Kemudian, sistem informasi ini juga memiliki kelemahan yang akhirnya akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Kelemahannya itu adalah pada masalah keamanan dalam kelas diskusi. Contohnya saja, kerentanan privasi pengguna, kerentanan konten, dan juga kerentanan website. Nah, masalah-masalah ini akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya, seperti bocornya privasi individu, kemudian rusaknya aplikasi yang digunakan, dan juga disadapnya data pribadi milik pengguna yang kemudian digunakan oleh penyadap untuk hal-hal yang tidak baik, dan bahkan hal ini bisa merusak atau menyebabkan kerusakan pada status sosial pengguna tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Kelebihan datangnya hanya dari Allah dan kekurangan murni dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.